Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Hilmi, dalam konten kali ini Al-Fakhir akan berbagi ilmu untuk sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada. Semoga ilmu ini membawa kecerahan, menambah pengetahuan kita dalam hal segi tentang kehidupan kita yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Hilmi, dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang ruh manusia atau ruh makhluk hidup. Perlu diketahui, sadar atau tidak sadar, kita hanya mengetahui bahwa di tubuh kita ini hanya satu ruh. Ternyata di tubuh kita itu bukan hanya satu ruh, tapi ada 9 ruh yang terdapat di tubuh kita atau setiap tubuh makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dalam kitab Riddatul Khabir di bab 42 bahwa ruh yang utama adalah ruh idopi. Ruh idopi adalah ruh yang menguasai tubuh kita. Dan ruh idopi itu menguasai 8 ruh lainnya. Yang tadi saya sebutkan ada 9 ruh. Yang faktor utamanya adalah ruh idopi. Sahabat Buya Hilmi, ruh idopi adalah yang memang menguasai diri kita, menjaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu kita bangun dari tidur, kemudian luar biasa memang tugas ruh idopi ini. Karena memang hidup itu, kalau misalnya ruh idopi keluar dari tubuh kita, berarti itu tandanya kita meninggal dunia. Karena 8 ruh yang lain tidak akan dapat berfungsi lagi untuk jenis ruh yang ada di tubuh kita. Sahabat Buya Hilmi, mari kita uraikan ruh-ruh yang ada di tubuh kita yang 8 itu. Yang pertama, kita sudah mengetahui ruh idopi adalah ruh yang utama, yang memberikan suatu ibarat manusia itu jantung. Kalau jantungnya tidak berfungsi, maka seluruh peredaran darah tidak berfungsi. Itulah ruh idopi. Sahabat Buya Hilmi, mari kita uraikan 8 ruh yang lainnya. Ruh yang kedua itu adalah jenisnya ruh Rabbani. Ruh Rabbani itu auranya berwarna kuning. Dan adapun jenis ruh Rabbani itu benar-benar berfungsi untuk menguasai akal pikiran kita. Kadang-kadang kita suka atau bisa saja berpikir, bisa mengingat sewaktu-waktu, bisa menghafal, bisa berfungsi akal pikiran kita itu adalah tugas ruh Rabbani.
yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sahabat Buya Helmi, jika saat ruh tersebut hilang atau tidak berfungsi atau keluar dari tubuh kita, di situ pun kita akan kehilangan akal pikiran yang sehat, atau bisa juga disebut gila atau stres atau kurang waras. Jadi 8 ruh selain ruh idopi itu, jika meninggalkan tubuh kita, kita tidak akan meninggal. Tapi fungsi yang ditugaskan oleh Allah dari ruh tersebut, misalnya ruh Rabbani, hilang di tubuh kita, hilang dari kepala kita, maka pikiran kita itu tidak waras, bisa gila, kemudian tidak berpikir dengan akal pikiran yang sehat. Karena pikiran yang normal yang ada pada ruh tersebut sudah tidak berfungsi dan tidak bisa memikirkan apapun atau mengingat apapun. Itulah fungsi dari ruh yang kedua, yaitu ruh Rabbani. Sahabat Buya Helmi, untuk jenis ruh yang ketiga adalah ruh nabati. Ruh nabati jika hilang di dalam tubuh kita atau keluar dari tubuh kita, maka kita tidak akan bisa merasakan hawa nafsu. Kita tidak akan merasakan gairah, karena fungsi ruh nabati itu tidak akan bisa merasakan nafsu seperti lapar, haus, dahaga, dan sebagainya, amarah, gairah seks, dan itulah tugas ruh nabati. Kita pun juga tidak akan bisa merasakan apa-apa, sedangkan ruh nabati mempunyai aura dan jenis nabati itu berwarna kuning kehijau-hijauan. Ya, jadi sahabat Buya Helmi, itu fungsi ruh nabati, ruh yang kedua. Jadi nafsu, amarah, gairah itu adalah tugas ruh yang dinamakan ruh nabati. Dan itu ada di dalam diri kita. Makanya di dalam diri kita itu kita benar-benar suka marah sendiri, suka ingin makan yang berlebihan, suka ingin mencaci maki orang, kemudian nafsu birahi yang berlebihan, gairah seks yang tidak terkontrol pun juga muncul dalam diri kita. Nah, disitulah kita harus mengendalikan ruh nabati kita. Jika ruh nabati kita hilang, maka daya kontrol yang kita berikan itu tidak bisa berfungsi, sehingga kita tidak bisa menghindar hal-hal yang berlebihan seperti gairah seks, amarah yang tinggi. Nah, kalau ada seseorang yang amarahnya tinggi, gairah seksnya yang tidak terkontrol, berarti ruh nabati di tubuhnya itu sudah hilang dari tubuhnya. Sahabat Buya Helmi, dari hal-hal yang berlebihan itulah, dalam perkara itulah maka kita harus mengontrol, kita harus mengecek apakah ruh nabati kita itu sudah hilang atau masih ada. Ya, sebab sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tidak akan meninggal jika 8 ruh selain ruh idopi itu meninggalkan kita. Kalau ruh idopi meninggalkan kita, maka kita akan meninggal dunia. Sahabat Buya Helmi, adapun ruh yang keempat yaitu adalah ruh jasmani. Ruh jasmani yang menguasai diri kita, akhirnya manusia itu merasakan rasa sakit. Kenapa manusia bisa merasakan sakit? Apa contohnya? Seperti disuntik, seperti dicubit, seperti dipukul, sehingga rasa sakit itu akan mengeluarkan
apakah itu mengeluarkan darah, apakah mengeluarkan bengkak, itu tugas ruh jasmani. Ya. Karena itu ruh jasmani yang ada di dalam diri kita, jika ruh jasmani keluar dari tubuh kita, maka kita tidak akan pernah merasakan sakit apapun alias kebal. Ya. Itulah ruh jasmani, tugas dan fungsi. Walaupun kita dicubit, walaupun kita disuntik, walaupun kita dipukul, kita nggak bisa merasakan apa-apa karena ruh jasmani yang ada di tubuh kita telah hilang dari tubuh kita atau alias keluar dari tubuh kita. Maka daripada itu kita harus benar-benar bisa mengendalikan agar bisa menyeimbangkan diri kita, dan kita harus benar-benar bisa mengendalikan ruh tersebut dari seluruh yang ada di dalam diri kita, sehingga penyeimbangan ruh bisa terkontrol oleh diri kita. Sahabat Buya Hilmi, adapun yang kelima adalah jenis ruh yang dinamakan ruh kudus. Ruh kudus adalah sebuah ruh suci yang aura ruh tersebut berwarna putih. Itu bisa dikatakan ruh kudus karena memang ada di dalam diri kita itu yang sangat baik, yang suka membantu, menolong, berbuat baik, perbuatan yang baik-baik itu, kemudian ikhlas. Itulah fungsi ruh kudus di dalam tubuh kita. Ya, fungsi ruh kudus di dalam tubuh kita yang suka membantu, kemudian berpandangan baik, tidak seujon, selalu husnujon kepada siapapun, dan tidak berprasangka buruk sedikit pun. Maka itu harus kita jaga di dalam diri kita agar tidak keluar ruh kudus tersebut dan dari diri kita ini. Kalau sampai keluar, kita akan selalu sebaliknya mempunyai prasangka buruk terus kepada orang, berbuat jahat, korupsi, manipulasi, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Ya, jadi fungsi ruh kudus itu memang sangat mulia. Sahabat Buya Hilmi, adapun yang keenam jenis ruh yang dinamakan ruh rohani. Ruh rohani menguasai di dalam diri kita dan kita selalu berbelas kasih kepada orang. Jika ruh rohani yang ada di dalam diri kita keluar dalam diri kita, maka tidak akan bisa berbalas kasih kepada siapapun. Di situ kita akan hilang jati diri kita. Ya. Jadi dari yang saya urutkan dari nomor 2 sampai nomor 6, perilaku kita itu yang mengendalikan adalah ruh. Ya, ini supaya sahabat-sahabat Buya Hilmi mengetahui akan ilmu yang ada di diri kita. Sahabat Buya Hilmi, ya, tadi dia tidak akan menguasai atau menyeimbangkan ruh yang ada di dalam diri kita. Adapun aura ruh tersebut berwarna kuning keunguan. Itu menandakan artinya bahwa kita harus mengendalikan diri hati nurani, kolbu hati kita, dan juga bisa mengendalikan jati diri kita sehingga ada ulas kasih kepada sesama. Kasihan ini, ini perlu ditolong, kasihan hidupnya, bla bla macam-macam. Sahabat Buya Hilmi, adapun yang ketujuh adalah ruh rohmani. Ruh rohmani itu kita harus benar-benar tahu, ruh rohmani itu adalah mempunyai sifat penyayang. Penyayang kepada siapapun, menghargai, menghormati, ya, kepada siapapun. Aura ruh rohmani itu adalah putih kebiru-biruan.
Kita penyayang kepada binatang, penyayang kepada anak-anak, penyayang kepada istri kita. Itu karena ruh rohmani ini diberikan seperti sifat Allah Rahman dan Rahim. Ya. Jika ruh rohmani itu hilang, keluar dari tubuh kita, maka kita tidak pernah menghargai sesama. Yaitu adalah ciri-ciri orang yang memang sudah hilang atau keluar dari diri kita. Itulah yang dinamakan jika hilang ruh rohmani. Sahabat Buya Helmi, adapun yang ke-8 adalah ruh nurani. Ruh yang memang bisa mengendalikan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita itu selalu berbaik sangka. Tidak jauh beda dengan yang tadi saya sebutkan dari ruh rohani, sama hampir dengan nurani. Tetapi semua itu masih di bawah naungan, yaitu ruh idopi. Sahabat Buya Helmi, adapun ruh yang ke-9 yaitu ruh riwagi. Ruh riwagi adalah ruh yang mengendalikan kita supaya kita bisa benar-benar jaga diri. Ruh rewani ini selalu datang dalam mimpi kita, yang memperlihatkan bahwa wujud itu benar-benar sama dengan kita. Makanya manusia sering-sering yang suka bermimpi dengan seseorang, tapi seorang itu wujudnya sama dengan kita, adalah wujud ruh rewani. Memang sering mendampingi kita kemanapun kita pergi. Di saat kita tidur pun juga selalu keluar di dalam kita. Makanya kita selalu bermimpi. Nah, itulah kita sampai tidak yang dinamakan ruh rewani. Sahabat Buya Helmi, itulah kalau kita sampai tidak menyeimbangi dengan rasa wanita, tidak bisa kembali lagi berarti hanya 8 jenis ruh yang ada di dalam diri kita. Sahabat Buya Helmi, itulah 9 jenis ruh yang terdapat di diri kita. 9 jenis supaya kita bisa mengenai jati diri kita. Kita harus benar-benar merawat dan mengetahui fungsi dan kedudukan ruh yang ada di diri kita. Kita ingin meyakinkan ada salah satu jenis ruh yang hilang dalam tubuh kita, maka kita sudah bisa merasakan dari fungsi-fungsi 9 ruh yang ada di tubuh kita. Sahabat Buya Helmi, bagaimana jika kita meninggal dunia? Apabila seseorang manusia akan meninggal dunia, maka satu persatu jenis ruh yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar dari tubuh kita. Mulai dari ruh yang paling bawah, ruh rewani, kemudian disusul yang tingkatannya, kemudian disusul ruh selanjutnya, keluar satu persatu. Melihat diri kita yang sedang mendapati syakaratul maut di saat yang tepat. Singkat cerita, ya, jika suatu contoh misalnya umpama ada seseorang hamba Allah yang soleh, dia mengalami syakaratul maut. Kalau ciri-ciri orang yang soleh, atau bisa dikatakan orang yang meninggal itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh satu persatu sudah hilang meninggalkannya dari 8 jenis ruh yang ada di dalam ruh dirinya. Selain ruh idopi yang tadi saya katakan. Makanya orang yang meninggal tidak bisa merasakan sakit karena sudah hilang ruh yang tadi. Kemudian tidak bisa merasakan gairah
tidak bisa mempunyai hawa nafsu. Disitulah satu persatu ruhnya keluar dari tubuh kita, sehingga hanya ruh idopi yang tinggal. Kemudian apabila ruh di idopi ditarik atau diambil oleh malaikat pencabut nyawa, maka kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Buya Helmi, itulah tadi sekelumit ilmu pengetahuan yang menambah wawasan kita, kenali diri kita, kenali ruh kita, bahwa ruh kita itu bukan satu tapi ada 9, ya, sebagaimana yang saya katakan, yang saya uraikan tadi. Semoga konten ini bermanfaat, membawa wawasan kita. Jangan lupa like, subscribe, serta komen, sehingga dengan like dan subscribe dari sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saya berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keberkahan kepada kita, kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, sampai bertemu kembali dalam konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.